Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat, para santri sekalian, juga pemirsa yang budiman di rumah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menatap dan maha mendengar mengaruniakan kepada kita kebeningan hati, kesejukan kalbu, hati yang penuh dengan cahaya, hati yang penuh dengan keikhlasan. Karena apalah artinya punya harta yang melimpah jikalau hati kita selalu merasa miskin? Apalah artinya kita memiliki tanah yang luas, rumah yang lapang kalau hati kita sempit? Apalah artinya kita punya rupa yang indah, penampilan yang jelita kalau berhati busuk? Apalah artinya punya otak yang cerdas kalau berhati keji? Apalah artinya kita punya kedudukan yang tinggi kalau tinggi hati? Ternyata semua kemuliaan itu bukan tergantung pada atribut duniawi belaka. Semua atribut duniawi kalau tidak disertai dengan kemuliaan hati, maka tidak akan menjadi kemuliaan hakiki. Baik, kajian kita sekarang adalah mengapa manajemen kalbu. Apa manajemen kalbu? Apa manfaatnya manajemen kalbu? Seperti yang kita ungkap barusan, bahwa ternyata diri kita ini hidup lebih sibuk dengan mencari atribut dunia. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan, penampilan. Tapi kenyataan membuktikan betapa banyak orang yang punya atribut dunia tetap hina. Padahal atributnya sudah puncak menurut dunia. Misalkan jadi presiden, misalkan jadi yang terkaya, atau paling jelita. Nah, ternyata penyebab intinya adalah karena kalbunya yang kurang tertata. Secara garis besar seperti ini, manusia itu punya 3 hal pokok. Adalah jasadnya, akal pikiran, dan kalbu. Jasad ini harus kita kelola dengan baik, karena dari jasad inilah produktivitas kita akan jauh lebih efektif. Ada dengan prime body, ada dengan senam, ada fitness, ada dengan latihan sistematis. Tubuh kuat, indah, bagus, tapi tidak cukup, karena kuat, indah tidak selalu menjamin kemuliaan. Tidak sedikit penjahat yang kuat badannya, ataupun siapa yang indah tubuhnya malah jadi menggelincirkan dan mencelakakan. Akal perlu kita manage dengan baik. Sayang, ini sekedar intermezzo. Katanya akal orang Jepang kalau dijual 1 onsnya itu harganya $250 juta. $250.000. Kalau orang Jerman $300.000. Tapi orang Indonesia, khususnya umat Islam, $1 juta. Mengapa? Karena orsinil. Jadi akal kita agak jarang dipakai. Makanya repot. Sebanyak apapun umat Islam, kalau akalnya tidak dipakai, ya tidak maksimal. Akibatnya kita seperti ini. Dan ada satu lagi nilai yang sangat penting dalam diri kita, yaitu kalbu. Dan inilah yang kalau di-manage dengan baik, seperti sabda Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam tubuh ini ada sesuatu, segumpal sesuatu, baik yang fisik non fisik, yang kalau baik, baik sekujur tubuhnya, yang kalau busuk, busuk sekujur tubuhnya. Itulah yang dinamakan kalbu. Hati bening, bening sikapnya, bening pikirannya. Hati jahat, jahat. Ada sebuah syair. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini.
Bila hati kian bersih, pikiran pun selalu jernih, semangat hidup kan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak pun kian terpuruk, lama-lama jadi makhluk terkutuk. Begitu. Benar ini. Hati bening, bersih, pikiran jernih, semangat hidup gigih, prestasi mudah diraih. Hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak makin terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Nah, apa sih manajemen? Manajemen itu pada prinsipnya adalah pengaturan, pentadbiran, pengelolaan. Jadi, kalau dimanage dengan baik, waktu dimanage dengan baik, maka sekecil apapun potensi akan membawa hasil maksimal. Sekecil apapun potensi akan membawa hasil maksimal. Kita punya sepetak tanah dimanage dengan baik, ditanami dengan baik, maksimal hasilnya. Kita punya waktu 24 jam dimanage dengan baik, luar biasa hasilnya. Yang jago manajemen waktu itu setiap detik bermanfaat. Singapura 24 jam sehari, di Indonesia 24 jam, orang sukses 24 jam, Chicago 24 jam, Cicadas 24 jam. Tapi pada waktu yang sama ada yang bisa ngurus dunia, ngurus negara, ngurus perusahaan raksasa, tapi ada yang ngurus diri aja nggak bisa. Apa sebabnya? Karena kurang pandai memanage. Maka kalau tubuh ini dimanage dengan baik, hasilnya luar biasa. Apalagi kalau intinya dimanage dengan baik. Kalau hati terkelola, lisan akan terkelola, cara berpikir terkelola, gerakan tubuh terkelola, maka luar biasa. Orang yang paling jago mengelola hatinya, dia tampil menjadi manusia yang paling bermutu, insya Allah. Mengelola waktu saja komponen sudah maksimal, apalagi mengelola inti dari kemanusiaan. Sayangnya kita itu tubuh diurus, kepala diurus, rumah diurus, segala diurus, hati jarang diurus. Banyak yang memperindah taman, jarang memperindah hati. Banyak yang memberi makanan tubuh, jarang memberi makanan kalbu. Banyak orang yang hidupnya terus memperbaiki aksesoris, tapi jarang memperbaiki hatinya. Padahal hatilah yang paling inti. Menurut Imam Ghazali, tubuh ini bagai kerajaan. Sekujur tubuh ini bala tentara dan rakyatnya. Rajanya kalbu. Bagaimana mungkin bisa mengurus kerajaan dengan baik kalau sang rajanya tidak betul? Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, adik-adikku dan para sahabat, kita harus mulai merumuskan nih bagaimana waktu kita berpikir tentang diri kita lebih banyak sebelum berpikir tentang orang lain. Kita kadang waktunya habis memikirkan orang lain, padahal yang bermasalah dalam hidup itu adalah diri kita. Apapun yang dilakukan orang lain, kalau kita benar, insya Allah benar. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya dan apa manfaatnya? Begitu, kita lihat dulu manfaatnya ya. Syair lagi ya. Bila hati kian lapang, hidup susah tetap senang, walau kesulitan menghadang, dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit, seakan hidup terhimpit, lahir batin terasa sakit. Ya, sama-sama. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian tulus, hidupnya akan mulus, langkahnya selalu lurus, tutur katanya pun halus. Tapi bila hatinya keruh, dadanya berdebur-debur. Wah, ini tidak nyambung yang ini ya, maaf. Pendek kata, kalau hatinya sudah nikmat. Apa sih satu nih ya keuntungan kalau hati tertata dari segi dirinya sendiri? Orang yang hatinya bersih, lurus, maka ke wajahnya juga beda. Karena dia selalu inginnya itu baik, nggak ada kesel, dongkol, terpelihara lah.
wajahnya bercahaya, enak sekali. Nggak tahu nih wajah A bercahaya atau tidak ya. Tapi cahaya itu bukan di senyum-senyum palsu, senyum yang lahir dari dalam hati. Wajah bercahaya, senyum, lihat orang tuh ingin sekali membahagiakan. Pandangan akan terjaga, tutur katanya pun bersih, bernas sebagai untaian intan. Tidak ada kesombongan, tidak ada kata-kata yang melukai, tidak ada ria, bersih, bagus. Enak mendengarnya, tembus ke relung hati yang mendengar. Itu buah dari pembicaraan dari hati. Otak akan lebih cerdas. Kenapa? Karena nggak sempat berpikir jahat, nggak sempat berpikir jelek, nggak sempat merencanakan busuk. Dia mikirnya maju, akibatnya mudah menerima ilmu. Ide-ide, gagasan, brilian, cemerlang mudah keluar dari pikirannya. Maka orang yang berhati bersih, dia akan sangat cepat sekali menambah kemampuan berpikirnya, dan dia pun makin bersih hati, dia akan produktif. Ide, gagasan, cemerlang akan hadir dari dirinya. Cahaya dari Allah akan membuat dia punya kemampuan merumuskan sesuatu yang mungkin tidak terpikir oleh orang yang kepalanya busuk, berpikirnya kotor. Nggak ada waktu buat jahat, nggak ada waktu buat berpikir zolim. Maju terus, produktif. Badan akan cenderung lebih sehat, karena orang yang berhati bersih, detak jantungnya bagus, peredaran darah lancar, dia nggak capek, nggak stres dalam hidupnya. Sehat. Rasulullah tuh hanya 2 kali sakitnya dalam hidupnya, karena beliau sangat bening hatinya. Lalu hubungan dengan manusia, akhlak menjadi indah, dia akan dicintai. Ada syairnya, bila hati bertawadu, hidup indah semanis madu, akhlaknya menawan kalbu, berpisah pun selalu dirindu. Tapi bila dia takabur, dadanya berdebur-debur, hidupnya merasa seperti guntur, padahal ujungnya masuk kubur. Begitu. Nggak ada apa-apanya orang yang sombong itu. Makanya kalau orang sudah hatinya bersih, tawadu, gaul itu enak. Ketemu dicintai, berpisah dirindukan. Setiap pertemuan penuh manfaat. Dan dia akan sangat produktif menolong orang lain. Karena kenikmatan orang yang bersih hati bukan dihormati, tapi menghormati. Kenikmatannya bukan dimuliakan, tapi memuliakan. Kenikmatannya bukan ditolong, tapi menolong. Di mana dia ada bagai cahaya matahari, menerangi orang yang ada dalam kegelapan, menumbuhkan bibit-bibit. Dia produktif sekali. Itulah orang yang manajemen kolbunya bagus. Dia sudah tidak pikirkan apa yang akan didapatkan dari orang lain. Yang dia pikirkan apa yang bisa dia lakukan untuk orang lain. Tiap detik jadi kebaikan. Ciri yang ketiga, orang kalau termanage kolbunya, maka dia rahmatan lil alamin. Terhadap pohon rumput nggak berani sembarang nyabut. Dia sayang kepada binatang, dia sayang. Punya kendaraan pun dia rawat, karena dia tahu ini pun makhluk titipan Allah, walaupun benda mati. Kepada kecoa sekalipun, kecoa terpleset, rindu ingin menolong. Siapa tahu kecoa ini akan ketemu dengan cucunya. Dia sayang kepada makhluk, rahmatan lil alamin. Dan yang paling lezat bagi seorang yang manajemen qalbunya bagus adalah keakraban dengan Allah. Dia akan merasakan nikmatnya sholat, lezatnya berzikir, munajatnya akan diijabah. Dia akan merasakan hubungan dengan Allah yang Masya Allah, begitu bernilai tinggi. Dan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan yang paling penting, makin bersih hati, makin ikhlas, sepercik apapun amalnya diterima oleh Allah. Dan itulah janji Allah. Ingat, suatu hari tiada manfaat harta ataupun anak-anakmu kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Di dunia sukses, dicintai, mulia, meninggal dengan Allah pun bisa berjumpa. Maka disebut qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Amat sangat beruntung orang yang mensucikan dirinya, dan amat merugi orang yang mengotorinya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, jadi jelaslah sudah betapa kehormatan kita sebagai manusia, hamba Allah, akan tercapai dengan maksimal dengan kebeningan hati, karena amal kita benar-benar ikhlas. Bukankah peran kita dalam hidup ini menjadikan segala sesuatunya menjadi ibadah? Sedang ibadah itu syaratnya 2, niat yang lurus dan amal yang benar-benar dicontohkan.
Dan ini terpenuhi dengan manajemen qalbu. Yang kedua, tugas kita di dunia sebagai khalifah, kita harus bekerja sangat keras, berkarya, berprestasi, sehingga bisa mempersembahkan yang terbaik dengan hati yang bersih, dengan manajemen qalbu yang baik. Setiap detik kita punya nilai. Kita akan berjuang menjadi orang yang berkah. Kita harus bekerja sangat keras, berkarya, berprestasi, sehingga bisa mempersembahkan yang terbaik dengan hati yang bersih, dengan manajemen qalbu yang baik. Setiap detik kita punya nilai. Kita akan menjadi contoh kebaikan dimanapun. Kemuliaan akhlak, buah dari hati yang mulia akan terpancar, sehingga orang yang ingin mengenal Islam tidak harus banyak bicara tentang Islam, karena pribadi kita sudah menunjukkan kebenaran, keindahan, kemuliaan, dan prestasi seorang muslim. Kita mati insya Allah husnul khatimah, karena sudah dengan bersih hati, lisan yang selalu terbiasa bersih. Allah pun izinkan menyebut nama Allah. Di akhirat tidak akan dikecewakan. Semua amal berasal dari bersih hati, seperti apapun akan diterima. Dan insya Allah perjumpaan dengan Allah sebagai puncak cita-cita kita akan terrealisir insya Allah. Nah, lalu pertanyaan, lalu harus bagaimana supaya hati kita termanage dengan baik? Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Pertama adalah ilmunya. Jadi harus tahu ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ditinggikan oleh Allah orang yang beriman, berilmu beberapa derajat. Artinya kekuatan daripada semua ini bergantung pada kecintaan kepada ilmu. Mulai detik ini tekadkan, kita harus cari ilmu. Di antara ilmu yang harus kita cari, ilmu hidup di dunia, ilmu mengurus tubuh, dan ilmu yang sangat penting adalah ilmu bagaimana mengurus hati kita. Jangan sampai kita punya hati, gak pernah kepikir hati kita. Berapa jam setiap hari untuk mencari ilmu? Berapa anggaran yang kita keluarkan untuk mencari ilmu? Berapa waktu yang kita alokasikan untuk menuntut ilmu? Kalau anggaran, waktu, tenaga tidak ada untuk ilmu, tipis harapan untuk maju. Ingin dunia harus pakai ilmu, ingin akhirat harus pakai ilmu. Ingin dunia dan akhirat harus pakai ilmu. Demikian sabda Rasulullah yang mulia. Ilmu hati kita pun cari. Apakah dengan berguru kepada ulama yang sudah menguasai ilmu hati? Bagaimana taunya? Mudah taunya. Beliau akan punya kekuatan dari apa yang dikatakannya, karena orang yang punya ilmu hati dan mengamalkannya, kata-katanya punya kemampuan menusuk, menggugah, merubah. Carilah guru ulama yang selain tahu tapi juga mengamalkan ilmunya. Berdekatan dengan ulama seperti ini, diamnya saja sudah jadi ilmu buat kita. Senyumnya sudah jadi ilmu. Sepatah kata bicaranya jadi ilmu. Ulama yang mengamalkan ilmunya, apa saja yang dilakukan insya Allah jadi ilmu. Bagaimana lainnya? Datang ke majelis taklim. Semakin kita istiqomah mendatangi majelis taklim, itu menjadi suplai ilmu. Beli buku-buku. Daripada kita beli barang-barang mahal, lebih baik buku. Kamar kita biar sederhana dari barang, tapi bukunya banyak, suplai ilmunya. Kaset, VCD yang menjadi suplai ilmu. Kalau punya barang, kita banyak nungguin barang, makin berharga, makin disiksa. Kalau punya ilmu, kita yang dijagai ilmu. Maka usahakan setiap punya uang lebih jadi buku. Jadikan rumah kita itu perpustakaan. Jangan budayakan rumah kita pameran barang-barang. Lebih baik jadikan rumah kita perpustakaan, gudang ilmu insya Allah. Kemudian cari ilmu lainnya adalah dengan
rajin mengunjungi perpustakaan-perpustakaan daripada kita pergi ke tempat sia-sia. Masuk ke perpustakaan, gudang ilmu di sana. Subhanallah. Kunci pertama adalah ilmu. Berguru, mendatangi majelis-majelis ilmu untuk diskusi dan sebagainya. Kemudian menuntut ilmu lewat membaca, baik di rumah membuat perpustakaan, atau kalau belum terbeli datang ke perpustakaan. Pendek kata, barang siapa di antara kita yang tidak tahu ilmunya, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita harus tahu apa sih yang namanya takabur, identifikasinya, jenis-jenisnya. Kita harus tahu yang namanya dengki. Kita harus tahu apa yang namanya riya, marah, hubbud dunia. Kita harus tahu aneka penyakit. Lalu kita tanyakan, adakah pada diri kita? Dan inilah yang kedua. Sesudah kita tahu ilmunya, maka kunci kedua membersihkan hati, memanage kalbu ada riyadhah. Kita harus mau berlatih. Karena latihanlah yang akan membuat diri kita bisa semakin terlatih. Karena seperti mengendalikan mobil, makin sering latihan, makin gampang nyetirnya. Makin tidak terlatih, makin susah. Begitupun diri kita, makin jarang melatih diri, susah. Riyadhah yang pertama adalah belajar untuk mengetahui siapa diri kita. Riyadhah yang pertama adalah belajar mengetahui diri. Ini penting adik-adikku sekalian. Jangan sampai kita tidak tahu siapa diri kita. Riyadhah ini adalah mutlak menjadi awal dari orang yang akan memanage dirinya. Riyadhah diri diawali dengan pertama ini ya, sesudah kita belajar tadi mulai tafakuri diri. Kalau di sub tuh tafakuri diri. Kita harus mulai punya program. Saya harus tahu siapa diri saya. Apakah saya ini sombong atau tidak? Caranya tulis di kertas. Penyakit hatiku, sombong, mudah tersinggung, banyak omong, pelit, koret, kedekut, tuntut kasir, cap jahe, sering dengki. Tulis pakai kertas buram dan pensil bekas. Kenapa? Karena kalau kertas HVS mahal, pulpen bagus, nanti tulisannya jadi sedikit. Takut kertasnya terbuang. Dan tidak usah diumumkan. Nanti kalau sudah mulai dikelompok-kelompokkan itu, oh saya itu orang yang mudah marah, mana yang paling berbahaya buat saya. Karena kita sudah tahu ilmunya, maka kita harus mulai menyusun program. Nanti kita teruskan. Sesudah kita mulai tahu begini tafakuri, biasanya habis sholat, aduh saya ini sombong, aduh hari ini saya terlalu banyak omong, hari ini saya 3 kali marah. Setiap pada sholat tafakur, atau malam menjelang tidur tafakur. Ini harus sistematis ya. Kalau tidak sistematis bobol. Yang kedua adalah punya kawan sejati dalam cara mengevaluasi diri ini. Kalau suami istri itu enak sekali, sudah punya partner janjian, Ma, kita harus jadikan rumah tangga ini rumah tangga sinergi, saling melengkapi. Kalau perlu nanya, duhai istriku, katakan padaku salahku hingga di kau menyuruh gitu. Ku ingin sudah. Kita harus belajar. Istri bicara bukan hanya muji. Pak, maaf ini Pak, ketiak papa itu kalau bisa diservis. Kenapa memangnya mah? Ya lihat aja bulu hidung mama sampai keriting begini. 12 tahun mama tahan nafas. Dan kita kalau dikritik, ini ada teorinya nanti ya, tidak usah jawab, insya Allah mah langsung hari ini beli deodoran. Ada lagi sayang,
Pak, kalau bisa papa tuh lebih lembut di rumah tuh. Anak-anak tuh agak tegang kalau papa datang. Setiap kali papa datang, tidit, itu anak tuh yang lari ke rumah tetangga. Satu masuk ke kolong tempat tidur, yang satu lagi sembunyi di atap. Karena kedatangan papa tuh jadi horor. Kita tidak usah jawab, dasar anak-anak tidak tahu balas budi. Tidak boleh begitu. Atau ini bukan kenakalan, bukan kekasaran. Papa tuh pria sejati, macomen. Papa tuh kalau dalam khalifah tuh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tegas berwibawa. Kalau sudah begini udah gagal. Dengar saja, ya insya Allah. Yang ketiga, Pak, kelihatannya papa tuh jarang ke masjid. Habis sibuk mah, diem. Padahal kan laki-laki Islam itu sangat dianjurkan ke masjid. Sampai Rasul mau membakar rumah laki-laki yang tidak mau ke masjid. Kami doakan deh Pak, papa jadi ahli masjid. Begitu. Silakan giliran papa untuk mama. Katakan padaku salahmu. Salahku harusnya mama. Ma, kalau bisa ya kamar tuh walau sederhana rapi, papa tuh seneng. Suatu saat datang ke rumah yang lebih sederhana dari rumah kita, tapi lebih rapi, nyaman. Tapi kalau berantakan suka nggak enak di kamar tuh, maunya marah terus. Apalagi sarung bantal kalau jarang diganti. Papa tuh suka pules, tapi mimpinya mimpi buruk ya kan? Mimpi ada di kandang domba, rupanya bekas siapa itu ya. Ada mimpi terbenam di kawah gitu ya, rupanya ada pulau di bantalnya. Juga penampilan mama kalau bisa di rumah tuh ditingkatkan ya. Papa tuh suka sedih lihat mama semalaman pakai masker ya. Jadi ketika papa bangun tuh seperti ada yang tari topeng di samping papa. Nah begitulah kurang lebih. Insya Allah ada nanti saatnya kita saling mengoreksi. Tapi penting sekali kita punya cermin yang mau dengan jujur mengoreksi kita. Bisa ini pasang-pasangkan, punya kawan ya di kantor, punya teman. Pokoknya jangan sibuk memuji, harus berani mengoreksi. Pujian itulah gak usah kita rindukan ya, tapi koreksi yang paling kita rindukan. Seperti orang duduk begini, di bawah ada ular, terus ngomong, Blon, itu ular di kolong, ikir dong, pakai matanya. Ngaco lu ngomong aja, ngomongnya gak enak. Ada ular, kita nggak lihat. Di sini ada pemukul kasti, mana yang kita pukul? Ular atau yang ngasih tahu? Memang ada yang ular dulu baru yang ngasih tahu, katanya. Ini nggak benar. Kita harus berterima kasih kepada orang yang ngomong seperti itu. Biasakan kenikmatan kita tuh bukan dipuji, tapi kenikmatan kita dikoreksi. Pernah ada seorang kawan, dia mendapatkan koreksi, kan asalnya kurang senyum. Sesudah dikoreksi, subhanallah, dia ngirim apel 1 kilo. Terima kasih AA, saya mendapatkan rezeki besar hari ini dikoreksi. Semua ini pertolongan Allah. Sebagai ungkapan syukur saya kirimkan ini, mudah-mudahan manfaat. 1 kilo apel gara-gara dikoreksi. Semenjak itu saya semakin semangat koreksi dia. Apalagi yang membuat kita bisa semakin memperbaiki diri? Yang pertama apa tadi? Tafakuri diri ya. Kita harus punya sistem untuk terus mengevaluasi diri. Yang kedua, kawan sejati. Kita harus punya partner yang menjadi cermin, yang mau mengatakan apa adanya tentang kita. Dan itu adalah kehormatan bagi kita punya teman yang jujur seperti ini. Yang ketiga adalah manfaatkan orang yang tidak menyukai kita. Jadi kita tuh pasti ada yang gak suka ke kita. Nah, Nabi Muhammad aja yang mulia dihina, masa kita tidak ada yang menghina? Ya, kita kan hina betulan. Kalau kita punya lawan, punya musuh dalam tanda kutip, atau orang yang membenci kita, sebetulnya ini rezeki. Sebab orang yang tidak suka kepada kita itu ingat terus kepada kita siang dan malam. Kita nggak punya waktu untuk meneliti kekurangan kita, sedangkan dia tiap waktu mikirin kekurangan kita. Bukankah ini pengorbanan tiada tara?
Harusnya kita kirim roti, gepuk, sate untuk mengganti energi dia. Kita sudah tidur, dia masih melek mikirin kita. Kita lupa sama dia, dia ingat terus sama kita. Masya Allah, dia ngomongin kita terus, kita tuh kan idola dia. Maka kalau ada orang yang benci kepada kita, kita jadikan aset latihan. Latihan memaafkan, dia bisa menghina, kita bisa memaafkan. Latihan sabar, ya. Latihan untuk mendengar. Dengar saja, kalau benar, mudah-mudahan kita ke bawah benar. Kalau dia salah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Kalau dia mau ngatain yang jelek kepada kita, kita berkata yang baik kepada dia. Enggak pernah rugi. Wah, bagaimana dong kalau kita dihina nanti kita rugi? Tidak. Rugi itu kalau kita berkelakuan hina. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan kembali kepada pembuatnya. Jadi jangan takut dihina, yang ditakut itu kita yang menghina. Ya. Jangan takut kita difitnah, yang takut kita jadi sumber fitnah. Karena bencana itu datang tergantung diri kita. Sekecil apapun perbuatan kita, itulah yang akan menimpa kita. Maka nikmati saja. Nabi Muhammad dihina, nggak kurang kemuliaannya. Ya, dengar, dengar terus. Catat. Baik, perbaiki diri kita. Jelek, maafkan mereka. Ya. Yang keempat, teknik memperbaiki diri adalah dengan melihat apa yang ada fenomena di sekitar kita. Guru di sekolah itu jadi pelajaran. Bagaimana guru galak, bagaimana guru yang kita sukai. Ada guru yang senyum tulus, baru loncengnya aja teng-teng, asik. Baru juga lonceng udah bahagia. Tapi ada guru yang, maaf ya, killer and the kill. Baru loncengnya teng, asma kumat, ya nggak, teng. Guru melangkah ke kelas, keluarkan atas rumah. Kita tidak usah menghina guru kita, kita tidak usah mencaci, tapi itu pelajaran buat kita. Betapa sikap seseorang, senyumnya. Pertanyaannya adalah, apakah yang kita sukai dan kita anggap mulia itu ada tidak pada diri kita? Jangan sampai kita benci padahal kita lebih jelek dari orang yang kita benci. Sebel sekali. Guru itu judes, ngomongnya jelek, kurang ajar. Padahal dia lebih jelek. Harusnya guru yang dianggap kurang baik itu menjadi cermin. Para pemimpin, para pejabat, semua itu adalah para ustadz, para kiai, ulama, atau siapapun, itu adalah sebuah pelajaran raksasa buat kita. Kita harus belajar terus melihat orang. Gimana nih wajah yang paling saya suka? Yang senyum, yang cemberut. Pertanyaannya, apakah wajah saya mirip yang senyum atau yang cemberut? Jadi tiap hari kita punya ilmu baru, ilmu baru, ilmu baru. Dan itulah yang akan membuat kita semakin terperbaiki. Inilah riadah awal kita, adalah kita harus menemukan diri kita. Dengan pertama memperbanyak tafakur, ya, mentafakuri diri. Yang kedua, punya kawan sejati. Ya, yang ketiga, manfaatkan orang yang tidak menyukai kita sebagai aset pelatihan diri kita. Yang keempat, banyak menafakuri fenomena di sekitar kita. Baik, itulah pelajaran pertama kita tentang konsep dasar manajemen kolbu. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran lainnya, riadoh lainnya, latihan-latihan lainnya, supaya benar-benar hati kita ini terkendali dengan baik. Karena seperti kuda tuh ya, kalau tidak terkendali rodeo, terpelanting kitanya, terinjak, patah tulang. Mobil bagus tapi tidak bisa mengendalikan, nubruk atau ditubruk. Begitulah kita pun punya potensi apa saja, kalau hati kita tidak bagus, malah kita bisa celaka atau mencelakakan orang lain. Baik, ada pertanyaan, silakan Ikhwan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana langkahnya ketika kita ditimpa sebuah musibah, tapi hati kita tetap tenang dalam menghadapi? Demikian. Ya.
Yang pertama, kita harus menyiapkan diri bahwa hidup ini tidak akan selamanya sesuai dengan keinginan kita. Sedia payung sebelum hujan. Akibatnya hujan tidak hujan dia tetap senang. Ya. Kita harus sadar bahwa hidup ini seperti pergantian siang dan malam. Dipuji, dicaci, gembira, sedih, senang, tidak senang, punya, tidak punya, sehat, sakit. Akibatnya si mental kita sudah siap menyongsong. Seperti kita siap menghadapi malam, tidak panik. Ini penting. Yang kedua, kalau sudah terjadi musibah itu, kita anggap ini merupakan episode dari Allah untuk menjadi bekal kepulangan kita. Mungkin ingat dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan pasti ditimpakan kepada kita hiruk pikuk, berbagai persoalan yang mencekam membuat kita takut, kekurangan harta, buah-buahan, jiwa, dan sebagainya. Wabasyiri sabirin, dan gembirakan orang yang sabar. Siapa dia? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang ditimpa musibah dengan keyakinan dia mengatakan, kami semua milik Allah, apapun milik Allah, dan pasti kembali kepadanya. Jadi perasaan tidak memiliki dan tidak dimiliki kecuali milik Allah segala-galanya itu menambah kesabaran. Yakinlah ini semua milik Allah dan kembali kepada Allah, pasti ada hikmah. Jadi kesabaran itu bergantung dengan tingkat keyakinan kepada Allah. Makin yakin semuanya milik Allah, apa yang harus kita kecewakan? Allah kuasa atas segalanya. Nah, itulah diantaranya, ya, harus ridho. Dan terus saja kesabaran ini adalah bergantung kepada ikhtiar. Sabar itu bukan pasif, tapi sabar itu adalah bagaimana tetap gigihnya kita berpegang teguh di jalan yang disukai Allah. Itulah kesabaran. Insya Allah suatu saat kita buat bab sabar yang lebih baik lagi, ya. Ada selanjutnya? Ya. Tadi di awal mengatakan bahwa banyak orang yang memberikan makan kepada jasadnya dan fisiknya, juga banyak orang yang memberikan makan kepada akal pikirannya. Dan yang saya tanyakan, bagaimana caranya memberi makan kepada hati, ya? Karena tadi yang katakan hati adalah raja yang segala-galanya. Terima kasih, ya. Baik. Memberi makan hati, karena hati kita imajiner, ya, tidak terlihat, maka makanannya juga yang tidak terlihat. Di antara makanan hati itu adalah ilmu. Jadi makin banyak menuntut ilmu, hati ini makin bercahaya. Yang kedua adalah zikrullah. Zikir dengan segala bentuknya, apakah itu sholat, apakah tilawah Quran, apakah dengan zikir lisan. Zikir segala aspek yang membuat ingat kepada Allah itu merupakan makanan qalbu. Makin banyak ingat kepada Allah, makin sehat hati ini, ya, makin seger, makin fit, makin kuat. Apalagi kalau sudah makin yakin. Nah, kombinasi antara ilmu tentang Allah dan amal untuk zikir ini akan membuat keyakinan yang kokoh, bagai bibit yang selalu disiram oleh pupuk. Pupuk dari iman adalah ilmu. Jadi kalau makin kuat keyakinan, makin seger aja hidup ini, makin optimis, makin prestatif, makin luar biasa memompak kemampuan hidupnya ini. Makanan lain untuk hati diantaranya ilmu, zikir, ya, dengan segala aspeknya, dan beramal itu juga makanan hati, karena setiap ilmu diamalkan dia jadi ilmu lagi. Jadi makin banyak kita berbuat, ini hati itu makin menebal keilmuan dan keimanannya. Itu tuh rahasianya. Begitulah, ya. Baik, ada lagi satu yang lain terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ya bilang kita kan harus sabar gitu. Terus kalau kita misalnya didolim atau difitnah orang gitu, kalau kita sabar aja kan nama kita bisa rusak gitu. Mensikapinya bagaimana gitu? Ya, ini manajemen kolbu seperti yang diungkap. Kesabaran itu tidak berarti diam.
Kesabaran itu kegigihan untuk tetap berada di jalan yang disukai Allah, itu sabar. Kalau ada orang nempeleng kepada kita, kemudian dia minta maaf dan betul-betul tobat, merasa salah, maka kesabaran kita adalah memaafkan, karena itu yang dicontohkan, idfa billati hiya ahsan. Tapi orang nempeleng kita, tiba-tiba dia siap nempeleng lain, nempeleng pakai tangan yang lain, maka kesabaran kita adalah tangkis, kalau bisa kita lumpuhkan supaya dia tidak berbuat zalim. Jadi kesabaran itu benar-benar adalah sebuah proses aktif bagaimana kita tetap merujuk kepada tuntunan Rasul, itu kesabaran. Ya, baiklah rekan-rekan sekalian, inilah session pertama dalam kajian manajemen kolbu, bahwa hidup ini benar-benar hanya akan ternikmati, hanya akan mulia, hanya akan indah, hanya akan penuh manfaat. Hidup ini akan barokah, dekat dengan Allah, punya bekal memadai kalau hati termanage dengan baik. Semuanya tergantung dari hati nurani kita. Otak akan jauh lebih cerdas, tubuh lebih sehat, hubungan dengan manusia makin baik, dengan alam kian akrab dengan Allah subhanallah, semakin mempesona hubungannya. Dan semua ini adalah sangat bergantung kepada yang pertama adalah keilmuan kita, yang kedua adalah riyadoh, latihan diri kita. Riyadoh yang pertama yang kita bahas adalah bagaimana kita mengenal diri kita dengan 4 langkah. 1, tafakuri diri secara sistematis berkesinambungan. Yang kedua, miliki teman sejati agar kita bisa terus mendapatkan cermin untuk memberitahu kekurangan kita. Yang ketiga adalah manfaatkan orang-orang yang tidak menyukai kita sebagai aset perbaikan dan ladang pahala bagi kita untuk meningkatkan kualitas diri. Dan yang keempat, banyaklah melihat fenomena di sekeliling kita, karena itu semuanya merupakan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ampuni segala kebusukan hati kami selama ini. Ampuni segala kegelapan kalbu kami. Bersihkan diri kami sebersih-bersihnya ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin, wa ja'alna minal mutatahirin, wa ja'alna min ibadika syarihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami jasad yang sehat, akal pikiran yang cerdas, namun karuniakan kepada kami hati yang bening ya Allah. Hati yang selalu merasakan indahnya hidup bersamamu, hati yang merasakan indahnya hidup berbuat kebaikan di jalanmu, hati yang merasakan indahnya hidup dengan memaafkan hamba-hambamu. Golongkan kami menjadi orang yang merasakan lezatnya ibadah, nikmatnya munajat, dan golongkan kami menjadi makhluk-makhlukmu yang penuh manfaat dimanapun kami berada. Jauhkan dari diri kami kesombongan sekecil apapun, sifat ria sehalus apapun. Jauhkan dari diri kami segala kemunafikan dan kefasikan. Ya Allah, karuniakan kepada kami qalbun salim, hati yang sehat, bersih, selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.